Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali berjumpa dengan saya, Ibu Filian Arbiani, sebagai dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Teknik. Oke semuanya, kita kembali melanjutkan pembahasan kita di topik kelima, yaitu pembahasan terkait analisis energi untuk sistem tertutup. Nah, kali ini kita mau bahas apa ya? Nah, setelah sebelumnya kita mengenal tentang properti baru yaitu specific heat, kali ini secara spesifik kita akan membahas tentang specific heat tetapi untuk gas ideal ya, untuk gas ideal. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama kita perlu pahami, kita perlu ingat-ingat kembali persamaan-persamaan yang sudah ada. Nah, persamaan yang sudah ada, yang sudah kita kenal adalah persamaan entalpi. Entalpi sama dengan U plus PV. Lalu, dalam gas ideal, kita mengenal PV di sini karena V-nya sudah spesifik volume, PV itu sama dengan RT. Kan aslinya PV itu PVMRT ya. Nah, saya tuliskan nih. Aslinya itu kan PV sama dengan massa dikalikan tetapan gas ideal dikalikan suhu. Nah, di sini volumenya belum spesifik, maka dia ada massa. Kalau volumenya jadi spesifik, maka massanya pindah ke ruas kiri nih, dibagi. Jadi ruas kanannya tinggal RT. Nah, volume dibagi massa itu menjadi volume spesifik ini. Nah, sampai sini kita punya persamaan PV sama dengan RT. Nah, PV yang di ruas kiri ini kita substitusikan ke dalam persamaan entalpi yang ada di atasnya, di sini. Nah, sehingga entalpi sama dengan U plus PV-nya diganti ini. Jadi, entalpi sama dengan U plus RT. Ingat ya, ini hanya berlaku untuk gas ideal. Karena kalau bukan gas ideal, PV ini tidak sama dengan RT. Gitu. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara gas ideal, yang namanya internal energi, dia ini adalah fungsi suhu, temperatur. Sehingga kalau U-nya adalah fungsi temperatur, lalu ditambah dengan tetapan gas ideal dikalikan dengan temperatur, maka tidak lain tidak bukan, entalpinya juga akan menjadi fungsi temperatur. Maka nanti nggak heran ketika kita membaca tabel properti untuk gas ideal, entalpi dan juga internal energinya itu berubah terhadap temperatur, karena mereka adalah fungsi dari temperatur. Oke, sampai sini ini hal kedua yang perlu kita ingat. Nah, hal ketiga, kita juga perlu ingat bahwa hubungan CV dengan internal energi dan juga CP dengan entalpi. Sehingga dari sini kalau nanti kita ketemu studi kasus yang fluidanya itu adalah gas ideal, maka bagaimana cara mencari delta U dan delta H-nya? Nah, mudah saja. Delta U itu kan sama dengan U2 min U1. Nah, U2 min U1 ini karena punya persamaan CVDT, maka tidak lain tidak bukan adalah integral dari CVDT. Jadi nanti kalau CV-nya ini ada satu fungsi gitu ya, ada persamaannya dan dia fungsi temperatur, tinggal kita masukkan ke sini lalu kita integralkan terhadap DT. Begitupun yang entalpi, di sini adalah selisih H2 min H1, lalu karena entalpi ini adalah fungsi dari CPDT, maka persamaan CP-nya nanti kita masukkan, lalu kita integralkan terhadap DT. Nah, ini adalah langkah pertama kita untuk gas ideal, bagaimana mencari nilai delta U dan delta H. Jadi kita tinggal masukkan persamaan dari CV fungsi temperatur atau CP fungsi temperatur. Oke, yang berikutnya tentu tidak semua gas ideal ya sebenarnya, yang kita sebut dengan real gases. Nah, tetapi good news-nya adalah ketika kita menemukan suatu gas yang real atau real gases pada tekanan yang rendah, behavior
gas tersebut itu ternyata sama dengan behavior si gas ideal. Nah, sehingga real gases pada tekanan rendah, karena dia behaviornya sama dengan gas ideal, maka dia malah menjadi referensi untuk nilai Cp dan Cv-nya. Maka nanti dia akan disebut, Cp-nya disebut dengan Cp0, sedangkan Cv-nya disebut dengan Cv0, karena dia menjadi referensi. Nah, besarnya berapa, nanti kita bisa lihat semuanya di tabel A2, bahkan sampai A2C nanti. Oke? Yang berikutnya, salah satu cara lain selain tadi kita mengintegralkan persamaan CV dan CP untuk mencari nilai delta U dan delta H, kalau misalkan nggak ada persamaannya, maka kita bisa gunakan cara yang kedua ini, yaitu kita mencari nilai delta U, di mana tadi delta U adalah selisih final state U2 dengan U1, kita bisa gunakan persamaan C average dari CV, kalau delta U kan CV ya, dikalikan dengan selisih temperaturnya, T2 min T1. Kemudian untuk yang delta entalpi, ini adalah selisih entalpi pada state 2 min state 1. Di sini juga boleh dikalikan delta temperaturnya, tapi dikalikan dengan kalau entalpi dengan CP, CP average. Nah, baik CV maupun CP average ini artinya adalah average itu artinya adalah kita mencari nilai CV dan CP pada temperatur average. Nah, temperatur average itu maksudnya apa? Ini maksudnya ada temperatur rata-rata antara T1 dan T2. Jadi mudahnya T average ini ya berarti T1 ditambah T2 dibagi 2. Nah, itu average-nya. Nah, jadi untuk mencari nilai CV average ini adalah CV pada temperatur average, temperatur rata-rata. CP average juga adalah CP pada saat temperatur rata-rata. Nah, contoh ya, nanti kita akan mencoba bagaimana menggunakan persamaan ini. Jadi kalau misalkan di sini ada T1, ada T2. Nah, besarnya berapa kita rata-rata? Misalnya di sini T1-nya 50. T2-nya 100 derajat Celcius. Maka rata-ratanya di sini adalah 75 derajat Celcius. Nah, kita cari nilai CP dan CV pada 75 derajat Celcius berapa? Masukkan. Lalu selisihnya, T2 min T1, 100 kurangi 50, 50 gitu. Nanti ketemu nilai delta U dan delta H. Oke, itu hal lain yang bisa kita lakukan, cara kedua. Di sisi lain, kalau misalkan kita punya studi kasus, dua-duanya tuh terjadi pada yang satu terjadi pada V konstan, satu terjadi pada P konstan. Sedangkan kita diminta mencari CV atau delta U ya. Nah, maka nilainya sama sebenarnya. Karena delta U itu sama dengan CV delta T, maka kalau dia V konstan, ya kita sudah tahu pasti CV gitu ya. Nah, kalau dia P konstan harusnya kan CP, tapi kalau kita diminta mencari delta U ya tetap pakai CV, jangan pakai CP gitu. CP hanya digunakan untuk mencari delta H. Oke, ini adalah cara kedua. So, kalau misalnya kita simpulkan bagaimana mencari nilai delta U dan delta H, cara pertama yang paling mudah dan paling akurat adalah lihat di tabel. Jadi kita tinggal cek U2 sama U1 atau H2 sama H1-nya di tabel itu nilainya berapa. Nah, pada temperatur berapa atau pada tekanan berapa. Itu cara yang paling mudah dan paling akurat. Cara kedua yang tadi kita gunakan adalah menggunakan integral dari persamaan tersebut. Jadi nanti misalnya di sini CV-nya tuh ada persamaannya, ada A plus B dikali T plus C dikali T kuadrat. Nah, itu Anda masukkan persamaannya di sini, kemudian Anda integralkan terhadap DT. Baru Anda hitung delta U-nya. Nah, cara yang ketiga ini cara yang kurang begitu akurat sebenarnya, tapi oke lah gitu. Nah, ini tadi pakai cara yang menggunakan average. Mengapa cara ini kurang akurat? Karena CV dan CP-nya dicari pada temperatur rata-rata, padahal sebenarnya bukan itu kan, gitu. Oke, nanti saat sesi live kita bisa mencoba membandingkan nilai delta U dan delta H dengan menggunakan ketiga cara ini. Oke, demikian ya. Baik, kalau begitu sekarang kita coba lihat kembali ya. Ada nggak hubungan CP dan CV untuk ideal gas? Nah, kita lihat kembali. Di depan tadi kita sudah mengetahui ya, asal mula entalpi itu kan H sama dengan U plus
PV. Lalu karena ideal gas, PV-nya ini sama dengan RT. Nah, sehingga H itu sama dengan U plus RT. Nah, kalau persamaan ini didiferensialkan, maka H-nya menjadi DH, U-nya menjadi DU. Kemudian R ini kan tetapan gas ideal konstanta, maka yang didiferensialkan hanya temperaturnya, jadi RDT. Kemudian DH itu sendiri kan adalah CPDT. DU sendiri adalah CVDT. Sehingga kalau persamaan ini kita tuliskan kembali gitu ya, kan ini tadinya DH sama dengan DU ditambah R dikalikan DT. Nah, DH-nya itu kan adalah CPDT, lalu DU-nya adalah CVDT, kemudian ditambah RDT. Nah, ini semuanya sudah ada DT-nya. Kita bisa bagi baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan DT. Jadi DT-nya dicoret semua, sehingga dari sini yang menarik kita bisa temukan hubungan antara CP dan CV adalah CP sama dengan CV ditambah tetapan gas ideal. Nah, menarik ya. Dan ingat ini hanya berlaku untuk gas ideal. Jadi kita bisa lihat di sini, kalau untuk gas ideal, itu besarnya nilai CP, itu sama dengan CV ditambah tetapan gas idealnya. Nah, masih ingat juga di pembahasan sebelumnya, kita menemukan bahwa nilai CP itu selalu lebih besar dibandingkan CV. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan untuk dia volumenya bertambah itu lebih besar dibandingkan terjadi pada volume konstan. Nah, ini juga kelihatan CP-nya akan selalu lebih besar. Kenapa? Karena CP itu sama dengan CV ditambah dengan tetapan gas idealnya, gitu. Nah, hal ini juga berlaku kalau dalam satuan molar. Jadi kalau tetapan gas idealnya satuannya per satuan massa, sedangkan kalau di molar ini kan ada barnya, maka di sini per satuan kilomol, gitu ya. Ya, bisa Anda lihat contohnya di sini. Di sini air dalam bahasa Inggris artinya udara, udara pada 300 Kelvin, CV-nya 0,718, satuannya satuan mass, jadi kilojoule per kilogram Kelvin. Tetapan gas ideal udara pada temperatur 300 Kelvin adalah 0,287. Nah, ini kalau dijumlah menjadi CP, yaitu 1,005. Hal ini juga sama ketika satuannya adalah kilomol. Menarik ya? Jadi sampai sini kita tahu hubungan CP dan CV untuk gas ideal. Hal lain yang perlu kita lihat bersama adalah ternyata ada yang disebut dengan specific heat ratio. Jadi C itu sendiri kan specific heat. CP adalah specific heat at constant pressure. CV adalah specific heat at constant volume. Nah, kalau kita bicara specific heat ratio, berarti ini rasio dari specific heat itu. Lambangnya adalah K. Nah, besar rasionya adalah K ini sama dengan CP per CV. Nah, CP-nya jadi pembilang ya, karena dia lebih besar ya nilainya dibanding CV. Oke, nah nanti Anda bisa lihat di dalam tabel masing-masing untuk nilai K pada fluida tertentu atau gas tertentu dan juga pada temperatur tertentu. Baik semuanya, sekarang kita sudah belajar tentang specific heat secara khusus untuk gas ideal, bagaimana hubungannya CP dan CV, dan juga bagaimana penurunannya. Oke semuanya, semoga menjadi lebih kaya lagi ilmu kita akan specific heat, termasuk specific heat untuk gas ideal. Oke, kalau begitu semangat melanjutkan untuk topik pembahasan berikutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan terima kasih.